Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Rojan muliakan Allah SWT. Pujian syukur kepada Allah SWT. Kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu menggali faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah SWT memudahkan kita selalu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya, serta mengajarnya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, di pagi yang berkah ini jangan pula kita lupa untuk memperbanyak ya di hari Jumat, memperbanyak ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kita yang dimotivasi oleh Rasul kita SAW agar kita memperbanyak di hari yang berkah ini untuk mengucapkan salat dan salam bagi Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita sebagaimana pada pembahasan lalu, di mana kita membahas sekilas biografi para ulama yang wafat dalam masa kekuasaan kekhalifahan tertentu ya. Maka pada kekhalifahan Al-Hakim bi Amrillah ini yang berkuasa pada tahun 661 Hijriah sampai 701 Hijriah. Jadi sekitar 40 tahun beliau berkuasa. Tentu banyak peristiwa dan banyak pula para ulama-ulama yang gugur dalam masa kekuasaan beliau ya, atau yang meninggal. Nah, sebetulnya banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di sini karena memang di tahun 661 Hijriah ini adalah tahun kelahirannya Syekhul Islam Taimiyah. Dan kemudian yaitu di awal berkuasanya Hakim bi Amrillah, yaitu khalifah yang kedua dari Khalifah Bani Abbasiyah yang telah bermarkas, yang telah berpusat di Qahirah ya. Nah, yaitu berarti pada tahun 701 berarti Syekhul Islam Taimiyah sudah berumur 40 tahun. Nah, oleh sebab itu di dalam semasa kekuasaan Hakim bi Amrillah ini juga terdapat peran penting dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bekerjasama dengan penguasa di dalam mempertahankan kekuasaan kaum muslimin dari serangan bangsa Tatar. Jadi tidak sedikit dari peranan beliau, Syekhul Islam Taimiyah memberikan motivasi dan dorongan ya, serta memotivasi kaum muslimin untuk berjihad bersama penguasa saat itu ya. Tentu peristiwa-peristiwa ini kemungkinan bisa, kalau ada waktu kita akan bahas sedikit peranan Syekhul Islam Taimiyah di dalam masa kekuasaan Al-Hakim bi Amrillah, atau nanti saat kita membahas biografi Syekhul Islam Taimiyah kita akan sebutkan peranan beliau di dalam menjaga kesatuan ya daulah Islamiyah di masa beliau dan kerjasama beliau dengan para penguasa untuk menjaga wilayah Islam dari ceplokan, dari serangan bangsa Tatar. Nah, di dalam masa kekuasaan Hakim bi Amrillah ini Imam Suyuti mentalkhis, meringkas, menyebutkan nama ulama-ulama besar yang wafat di masa kekuasaannya, yaitu dari rentang tahun 661 Hijriah sampai 701 Hijriah. Jadi 40 tahun itu banyak sekali tentunya ya, pastinya para ulama yang wafat. Di antaranya adalah yang berperan penting di masa kekuasaan Hakim bi Amrillah, yang dimana memberikan sebuah ultimatum atau resolusi jihad ya, bahasa kitanya di masa Baybaris, Sultan Baybaris, di mana ketika Sultan Baybaris meminta pendapat kepada para ulama untuk memungut atau meminta bayar iuran daripada masyarakat umum untuk membeli peralatan tempur, peralatan perang ya, alat-alat pertempuran yang dibutuhkan untuk menghadapi peperangan dengan bangsa Tatar saat itu. Maka telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Syekh Izzuddin Abdussalam menyebutkan dibolehkan apabila memang kas negara telah kosong dan juga para pejabatnya tidak memiliki kemewahan dari harta mereka. Jadi setelah kas negara kosong, yang pertama lagi berikutnya, yang setelah itu yang berikutnya harus menyumbang itu adalah para pejabat mereka, yaitu menginfakkan harta-harta mereka untuk membeli peralatan perang dan juga masyarakat umum. Nah, oleh sebab itu kita akan coba melihat sekilas tentang biografi beliau, tentang Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam ini. Dan juga di dalam masa rentang waktu 661 Hijriah sampai 701 Hijriah itu, di antaranya para ulama besar lain yang terkenal tentunya adalah Imam Abu Syamah. Ini dari kalangan ulama Syafi'iyah juga, itu Imam Abu Syamah ya, yang memiliki kitab Al-Ba'its ala Inkar al-Bidah. Jadi kemudian juga ada imam yang terkenal dalam ilmu tafsir, itu Imam Al-Qurtubi ya, sebut tafsir wa tadhkirah. Kemudian ada lagi Imam Burhanuddin Al-Burhan Ibnu Jama'ah. Dan juga
ada pula bapa dari Ibnu Daqiq Al-Id, itu Majiduddin Ibnu Daqiq Al-Id. Tapi bukan Ibnu Daqiq Al-Id yang masyhur. Ini wafatnya nanti di masa pemerintahan berikutnya. Yang insyaAllah kita akan bahas juga sekilas tentang biografi beliau. Kemudian juga ulama Syafi'iyah yang wafat juga adalah Muhyiddin An-Nawawi, Imam Abu Zakaria An-Nawawi yang masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah, ya, Imam Nawawi. Kemudian itu di antara ulama-ulama yang wafat, dan juga Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Abdul Halim Ibnu Taimiyah ini adalah bapak dari Syekhul Islam Taimiyah. Baik, insyaallah kita akan bahas mana yang memungkinkan untuk kita bahas insyaallah, di antara seperti mana Abu Syamah, kemudian juga Imam Al-Qurtubi. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat pembahasan tentang sekilas biografi Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, ya. Nama beliau adalah yaitu Abdul Aziz bin Abdissalam. Ya, nama beliau Abdul Aziz bin Abdissalam Ibni Abil Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzab, ya. Itu bi'tifaqul ulama, ya. Juga ulama menulis biografi beliau, ya. Kemudian nisbahnya adalah pada qabilah As-Sulami Al-Maghribi Ad-Dimashqi Al-Misri Asy-Syafi'i. Nah, itu nisbah beliau As-Sulami Al-Maghribi Ad-Dimashqi Al-Misri Asy-Syafi'i. As-Sulami nisbah kepada qabilah Bani Sulaim, ya, salah satu qabilah yang masyhur di kalangan pecahan dari qabilah Qabail Mudar, dan banyak sekali ulama-ulama yang nisbah kepada ini, yaitu daripada Bani Sulaim ini, ya, As-Sulami. Jadi beliau adalah Arabil asal, beliau adalah keturunan Arab. Al-Maghribi artinya bahwa asal beliau yaitu kembali kepada Biladil Maghrib, ya, daerah barat, yaitu Jazirah Afrika, ya, yang Biladil Maghrib itu, ya, itu yang dimaksud seperti Maroko, Algeria dan Tunisia. Wala'alla ahlu ajdadihi ja'a minal Maghrib wa sakana Syam. Jadi menurut, ya, kemungkinan beliau ini bapaknya adalah berasal dari Maghrib, ya. Kemudian Maghrib itu maksud daerah yang sekarang terbagi beberapa negara yang dahulu disebut Maghrib, ya, Al-Arabi, yaitu Tunisia, Maroko dan Algeria atau Aljazair, ya. Nah, kemudian tinggal di Syam. Nah, Dimashqi ini nisbah kepada tempat tinggal beliau, ya. Karena beliau lahir di Syam dan besar di Syam dan menuntut ilmu di Syam juga, di Damaskus, maka disebutlah Ad-Dimashqi. Dan bahkan beliau juga memegang berapa urusan penting, ya, kedudukan penting di negeri Damaskus, ya, dan menjadi guru di Madrasah Salihiyah dan lainnya. Dan memiliki beberapa tugas-tugas penting, ya, baik dari negara maupun ke sosial masyarakat, ya. Dan bahkan lama hidup beliau di Damaskus. Kemudian adapun Misri adalah nisbah kepada Mesir tentunya, ya, yang beliau setelah tinggal di Damaskus pindah ke Mesir, ya, dan menetap di sana, dan beliau meninggal di Mesir. Nah, dan dikuburkan di Mesir. Nah, walidzalika yuqal anhu, karena itulah disebut, ya, Maghribi aslan, Dimashqi maulidan, wal Misri daran wa wafatan. Jadi sesuai dengan negeri-negeri yang beliau lalui, gitu, ya. Maghrib adalah asal dari bapak beliau datang pindah ke Syam, ditinggal di Damaskus. Kemudian disebut beliau Maghribi Dimashqi Al-Misri, wafat karena beliau terakhir dari kehidupan beliau di Mesir dan meninggal di Mesir. Baik. Kemudian Asy-Syafi'i adalah nisbah ila madhhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fi fiqh Islami, dalam pemahaman fikih, ya. Wa yusabu ila al-'izzu li'annahu tafaqqaha 'ala hadzal madhhab. Kenapa disebutkan beliau Syafi'i? Karena beliau mendalami, ya, madhab Syafi'i. Dan beliau mengajarkan serta memfatwakan hal-hal yang sesuai dengan madhab Syafi'i. Kemudian juga beliau menjadi hakim dengan istinbat al-ahkam fur'iyah, ijtihad beliau membangun di atas kaidah-kaidah fikih ulama Syafi'iyah. Dan beliau juga mengarang kitab, ya, yang berkenaan dengan fikih Syafi'i, ya. Sampai beliau pada tingkat ijtihad fil madhab. Beliau adalah pada tingkatan orang yang sudah sampai pada tingkat mujtahid dalam madhab Syafi'i. Baik. Kunyah beliau siapa? Kunyah beliau adalah Abu Muhammad, ya, Abu Muhammad.
Gelar-gelar beliau di antara gelar beliau adalah Izzuddin dan juga digelar sebagai Sultanul Ulama. Sultanul Ulama ini nanti akan kita lihat karena beliau adalah orang yang vokal di dalam menyuarakan kebenaran. Sehingga disebutkan dengan Sultan Ulama atau Izzuddin. Jarian ala adati dzalikal asr alladhi intashar fihi al-alqab. Kenapa beliau digelar Izzuddin? Karena memang pada masa beliau itu sering banyak diberikan gelar-gelar ya kepada para ulama maupun para penguasa ya. Jadi amatan lil khulafa wal muluk wal umara wal ulama. Jadi diberi gelar-gelar kehormatan baik para pejabat khalifah, para raja, para amir-amir dan para ulama. Nah, wa nisbatu ila din khasatan faluqiba bi izziddin ya. Jadi nisbahkan kepada agama untuk orang yang membuat agama ini kokoh, mulia ya. Kemudian Izzuddin diringkas menjadi Al-Izzu Abdissalam. Ini sering disingkat Al-Izzu Ibni Abdissalam, sering disebut dengan begitu ya. Ini nama yang jadi populer dalam menyebut nama beliau ya di masa beliau dan juga dalam kitab-kitab sejarah maupun dalam kitab-kitab biografi dan fikih ya. Kemudian beliau terkenal dengan gelar beliau yang kedua yaitu Sultanul Ulama. Sultanul Ulama ya, yu'rafu aidan bi Ibni Abdissalam ya, isyara ilaihi fi ba'dil ahyan. Jadi kadang disebut Ibni Abdissalam, kadang disebut Sultanul Ulama. Walakin syariku fi hadhihi tasmiyah al-akhirah ghairuhu min al-malikiyah khasa. Kata penulis di sini bahwa gelar beliau yang terakhir ini juga ada sebagian ulama Malikiyah mendapat penyebutan nama gelar sebagian juga. Ya, dan juga dari Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ya, wa dzalika nusibat ba'du kutubihim ila al-Izz Abdissalam. Sehingga ada yang menisbahkan sebagian buku-buku mereka kepada Al-Izz Abdissalam. Dan juga dia sebut dengan laqab Al-Qadi karena beliau menjadi qadi baik di Damaskus maupun di Mesir. Wa hadha wasfun lahu li tawallihi mansib al-qada fi Dimashq wal Al-Qahirah. Disebut dengan qadi karena beliau memegang jabatan ini waktu tinggal di Damaskus dan juga waktu tinggal di Qahirah, di Kairo ya. Kemudian juga diberi gelar dengan Qadil Qudha ya. Hakim maha hakim gitulah ya. La ta'yini mas'ul 'anil qudha wal qudah ya, 'anil qada wal qudah. Karena dia bertanggung jawab membawahi ya urusan kehakiman dan juga para qadi ya. Kalau kita mungkin Mahkamah Agungnya gitu. Di Fustat wal Wajil Qalbi, di beberapa tempat di antara di daerah Fustat. Adapun lakabnya sebagai Sultan Ulama adalah faqad laqibahu bi tilmizu al-awwal Ibnu Daqiq al-Aid. Jadi yang menyebutnya sebagai Sultan Ulama adalah yang beri gelar ini pertama kali adalah muridnya itu Ibnu Daqiq al-Aid. Ibnu Daqiq al-Aid yang nanti ya ini juga seorang ulama besar. Kama dzakaru Subki ya, dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah tentunya, waladzi laqaba Syekh Izzuddin Sultan Ulama. Dialah yang memberikan gelar kepada Syekh Izzuddin Abdissalam dengan gelar Sultanul Ulama. Wa wajha tasmiyah annahu akkada makanatal ulama ya, akkada makanatal ulama. Apa alasannya dia digelar dengan Sultan Ulama? Karena dia meninggikan kedudukan ulama wa rafa'a dzikrahum fi asrihi, dan memberikan kedudukan yang mulia kepada para ulama di masanya. Wa jassada dzalika fi mawaqifihi, dan itu terbukti di dalam beberapa peranan-peran penting beliau ya. Fi inkari al-hukam wa salatin wal umara li ba'd tasarrufatihim al-mukhalifah, yaitu karena beliau adalah yang mengangkat kedudukan ulama di tengah-tengah kekuasaan dan dalam memberikan nasihat pengingkaran terhadap para penguasa, sultan dan para amir-amir yang di dalam beberapa kebijakan-kebijakan yang menyelisih aturan agama. Wa qari'ahum bil hujjah wal bayan faghalabahum. Jadi mana ketika memberikan nasihat, Syekh Izzuddin memberikan hujah-hujah, penjelasan-penjelasan yang mengalahkan argumentasi-argumentasi mereka. Wa kana ala ra'sil ulama fi hadzal mauqif as-sulb. Ya, dia adalah yang memimpin para ulama di dalam mengambil sikap-sikap seperti ini ya, mimma aradu li katsir minal mata'ib, dan oleh sebab itu beliau sering menanggung konsekuensi dari sikap beliau tersebut ya, diusir dan segala macamnya ya. Washtaha al-Izz Abdissalam bihadzal laqab wa naqalahu ma'dham al-kuttab wal muallifin. Dan beliau terkenal dengan sanjung laqab tadi itu, gelar tadi ya, dengan banyak ditukil oleh para orang di dalam para penulis dan para terjemah ya.
Wa tafaqu ala istiqaqi al-izz li hadhihi tasmiyah, dan mereka sepakat tentang berhaknya gelar itu diberikan kepada Izz Abdus Salam. Walakin ikhtalafu fi ta'liliha, tapi mereka berbeda dengan alasan kenapa dia diberi gelar seperti itu. Sebagian mereka menyebutkan alasan yang sebelumnya, yaitu karena dialah yang memprovokasi, menjadi pelopor ya para ulama untuk berani memberikan masukan-masukan kepada penguasa. Dan ada pula yang menyebutkan alasannya innahu ishtahara bihadzal laqab li nadharatihi al-jadidah. Ya, karena dia terkenal dengan ini adalah karena banyaknya pendapat-pendapatnya yang pembaharuan yang dilakukannya. Wa nufuri minat taqlid, dan jauhnya dia daripada sifat taklid. Yani walaupun beliau bermadzhab Syafi'i tapi beliau tidak muqallid. Dan wuluhu martabat al-ijtihad, dan sampainya beliau pada tingkat mujtahid ya. Wa khasatan an wa'asha fi asr sya'a fihi taqlid. Nah, kenapa? Karena di masa beliau itu sangat fenomenal sikap-sikap orang dalam taklid kepada imam-imam mazhab. Waltazama an-nasu bihi wa hamasa ba'dhum bi qafl babil ijtihad. Ya, di mana banyak manusia saat itu lebih banyak taklid kepada imam-imam, dan bahkan sebagian mereka berpendapat diam-diam pintu ijtihad telah tertutup. Ya. Wa aqafu ala kutubis sabiqin wa ara'im lam yukallifu anfusahum ana al-bahth wal istinbat. Mereka hanya cukup melihat kitab-kitab para ulama yang telah berlalu dan pendapat mereka, dan tidak mencoba membebani diri mereka untuk melakukan penelitian-penelitian dan istinbat-istinbat hukum ya. Wa muwajahatu dzuruf al-mutaghayyira wal masail jadida, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang baru ya, memberikan solusi-solusi dari masalah yang mustajadda, dari persoalan-persoalan yang baru ya. Baik. Kemudian beliau lahir, tadi kita sebutkan beliau lahir di Damaskus ya. Kemudian adapun tahun kelahiran beliau ya, pendapat kebanyakan yang menyebutkan tahun lahir beliau ada 577 Hijriah. 577 Hijriah, dan ada pula yang menyebutkan 578 Hijriah ya. Baik, kondisi Damaskus di masa hidupnya zaman Al-Izz Abdus Salam ini adalah hadratul ilmi wal ulama. Nah, jadi kondisinya Damaskus itu adalah pusat kajian ilmu dan para ulama banyak di sana. Ya, mundu asr al-Umawi, semenjak masa kekuasaan Khalifah al-Umayyah. Jadi daulah al-Umayyah. Yaqdatuha al-ulama min kafatil funun. Di sana banyak sekali pakar-pakar para ulama dari berbagai bidang. Ya, wa yastami' fiha a'immatul ilm bari'un. Jadi sehingga berkumpul di sana ulama-ulama yang begitu dalam ilmunya, dan banyaknya para orang datang menuntut ilmu ke sana. Ya, wa kana Masjid Umawi jami'atan li ulum wat tullab wal ulama. Jadi Masjid Al-Umawi itu bagaikan universitas ya, yang di sana menggali berbagai ilmu, dipenuhi oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Ya, dan dilihat dari sejarah kehidupan Izz Abdus Salam ini, beliau adalah hidup dalam keluarga yang miskin. Ya, fi usratin faqira maghmura. Falau dzikru sarih li abihi wa ummihi, tidak terdapat penjelasan tentang bagaimana kehidupan orang tua mereka, orang tua beliau, ayah dan ibu beliau, dan juga kakak beliau dan paman-paman beliau, ya. Atau tentang cerita tentang masa kecil beliau. Ya, yang disebutkan oleh para penterjemah atau penulis biografi beliau, beliau hanya menuntut ilmu fi sin mutaakhirah, yaitu pada umur yang sudah agak lanjut beliau menuntut ilmu. Jadi di situ para ulama melihat bahwa beliau ini memang kota Damaskus adalah kota ilmu. Ya, kalau bahasa orang sekarang mungkin kota santri ya, kota jamiah, kota para pakar ilmu, ulama-ulama besar banyak di sana. Subki menyebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah ya, bahwa tentang orang tua beliau ya. Sami'tu Syekh al-Imam yaqul kana Syekh Izzuddin fi awal amrihi faqiran jiddan. Beliau di masa kecilnya ya, awalnya beliau sangat miskin sekali ya, walam yastaghil illa ala kibar. Jadi beliau tidak bisa menuntut ilmu kecuali pada umur yang usia sudah lanjut. Sebab demikian itu adalah ya, kana yabitu fi kallasa ya zawiyah wal bina al marsa inda bab shimali al jami' al umami. Dia beliau tinggal di sebuah gubuk ya, kallasa itu zawiyah, sudut, sebuah sudut ya, yang terdapat di salah satu sudut Masjid Al-Umawi ya, di dekat Masjid Umawi. Fabata biha lailatan dzatal barq syadid ya. Lalu pada saat suatu malam terjadi tidur di malam yang sangat dingin, fahtalama.
lalu beliau mimpi, ya, faqama musri'an wa nazala fi barkatil kallasa. Ya. Dan ketika itu beliau mandi, ya, di suatu kulah air gitu ya, tampungan air yang ada di dekat situ. Fahasalu alamun syadid minal bar, sehingga beliau mengalami kedinginan yang luar biasa. Wa ada fanama, tidur lagi dia, kemudian mimpi lagi, kemudian mandi lagi, ya. Kenapa beliau mandi di sebuah kolam di situ? Ya, karena disebut di sini bahwa pintu masjid tertutup. Ya, wa huwa la yumkinuhu al-khuruj, karena tidak mungkin untuk keluar. Fatala'a fa ughmiya alaihi min shiddatil bar. Akhirnya beliau pingsan karena kedinginan berat, ya. Tetapi di sini apakah benar ini cerita ini diceritakan sendiri oleh Izzu alaihissalam atau adalah kejadian ini apa terulang, ya, mimpi 2 kali 3 kali itu apa benar atau tidak? Ini yang perlu dilihat. Cuman sumasamina fil maratil akhirah, kemudian setelah beliau itu di saat beliau hampir siuman, beliau mendengar sebuah panggilan, wahai Abdus Salam, atudul ilmu wa amal, engkau inginkan ilmu atau pekerjaan? Faqala Syekh Abdul Salam, al-ilm. Beliau mengatakan, saya mau ilmu, li'annahu yahdi ilal amal, karena ilmu adalah memberikan peluang untuk mendapatkan amalan, ya, bekerja. Di sini satu faedah, ya, ketika beliau hampir siuman, ada orang yang mengatakan kepada beliau, kamu mau menuntut ilmu atau mencari pekerjaan? Beliau memilih ilmu, karena ilmu akan membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, fa asbaha wa akhadha tanbih fa hafidhahu fi muddatin yasirah. Setelah itu, ya, beliau belajar kitab fikih, itu tanbih, dan beliau hafal dalam waktu yang singkat. Kemudian beliau fokus untuk ilmu, ya, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang sangat alim pada zamannya, ya. Ini di antara min ajabi khalqillah ta'ala, ya, min a'budi khalqillah, dan juga seorang ulama yang sangat rajin beribadah. Baik. Kemudian wa tawajjaha al-'izzu ila talabil ilmi bi jiddin wa ijtihadin wa himmatin 'aliyatin. Maka Al-Izzu alaihissalam walaupun sudah usianya sudah lanjut dalam menuntut ilmu, tapi beliau menuntut ilmu dengan bijiddin, dengan sungguh-sungguh, wa ijtihadin, dengan perjuangan yang biasa, wa himmatin 'aliyah, dengan keinginan, kemauan yang sangat tinggi. Subhanallah. Jadi memang tidak ada istilah terlambat untuk ilmu dengan usia tua atau usia bagaimanapun, ya. Yang penting ada kemauan, keinginan yang kuat, bijiddin, sungguh-sungguh, wa ijtihadin, perjuangan, wa himmatin 'aliyah, dan kemauan yang tinggi. Li'awida ma fatahu fil muddati sabiqah, untuk dia ingin mengganti apa yang telah terlalaikan pada usia yang sebelumnya, yaitu di masa kecilnya dan di masa mudanya, gitu. Faqasal ulama jalasa fi halaqatim, lalu beliau menghadiri majlis-majlis para ulama, ya, mengambil ilmu mereka. Wa yaktub ala dirasa wa hifz, ya, wa yakubbu ala dirasa wal hifz. Beliau benar-benar berkonsentrasi untuk belajar dan menghafal. Wal fahm wal isti'ab, memahami ilmu dan betul-betul menggali ilmu tersebut. Hatta hafizat tanbih fi fanniyatil qasira. Ini fi finatin qasira. Beliau menghafal matan kitab Syafi'i tanbih dalam masa yang sangat singkat. Wastazal umum bi muddatin yasira. Akhirnya beliau dapat menguasai ilmu dalam waktu yang sangat singkat. Wa ma tahaddatsa bihi an nafsihi, di mana beliau sendiri bercerita tentang diri beliau, faqala mahtattu fi ilmi al-ulum illa an ukmilahu ala syekh alladhi aqra'u alaihi, ya. Aku tidak butuh tentang sebuah ilmu dari ilmu kecuali ila an akmilahu, kecuali aku belajar kepada seorang syekh yang aku membacakan kepadanya, ya. Wa ma tawassattuhu ala syekhin min al-syekh alladhina kuntu aqra'u alaihim illa wa qala li asy-syekh qad istaghnaita anni. Jadi beliau setiap belajar fokus dengan syekh itu, mendalami ilmu bersama syekh tersebut. Demikian tidaklah beliau mengatakan bertemu dengan para masyayikh-masyayikh yang pernah beliau belajar atau yang beliau menuntut ilmu bersama mereka dalam masa yang cukup singkat. Beliau dikatakan oleh para guru-guru beliau mengatakan, engkau sudah tidak butuh lagi kepadaku, ya. Fastaghil ma'a nafsik, sekarang saatnya engkau untuk menggali ilmu dengan dirimu sendiri. Ya, nanti sudah melihat
sudah memiliki alat-alat lah ya. Untuk menuntut ilmu itu harus ada alat, memiliki bagaimana cara hal-hal usul lah. Siapa usul ilmu, dia usul fikih kah, usul hadis kah, usul tafsir kah. Nah, beliau ini sudah matang dari segi usul dan sudah memahami istinbat-istinbat dari perkataan para ulama maupun dalil. Walam aqna bidzalik, dan tapi saya tidak puas dengan hal itu. Bal la abrah hatta aqumal kitab alladhi aqra'uhu fi dzalikal ilm. Dan aku tidak berpindah sampai aku menyempurnakan selesai kitab tersebut dalam ilmu yang aku ambil tersebut. Wa kana yaqul, ya. Dan pernah beliau katakan, madat li salasuna sana la anam hatta umirra abwab al-ahkam ala al-khatiri. Ya. Umirra abwab al-ahkam ala khatiri. Beliau pernah mengatakan, ya, selama 30 tahun, ya, selama 30 tahun kata beliau, saya tidak tidur sampai saya, yaitu mencoba, mengingat, mempelajari, memurajaah abwabul ahkam, ilmu-ilmu yang belum pelajari, ya, belum ingat apa yang belum pelajari dibahas ya dalam khatiri, dalam hati beliau gitu, dalam pikiran beliau. Jadi selama 30 tahun kata beliau saya tidak tidur ya sampai ya sebelum tidur beliau mengingat berbagai pembahasan-pembahasan ilmu. Subhanallah ya. Wa jama'a al-'izzi fi tasili bain al-'ulum syar'iyyah wa 'ulum al-arabiyyah. Beliau di dalam menuntut ilmunya menggabung antara ilmu agama dan ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa. Pada rasa tafsir ulumul Quran, beliau mempelajari tafsir dan ilmu Quran, fikih dan usul fikih, hadis dan ilmu hadis, lughah, ya, nahwi, balaghah dan ilmu khilaf, ya. Dan ilmu Salam tidak cukup dengan ilmu saja, walakin tafawwaqa fi ma'rifatiha. Bukan sekedar belajar, tapi beliau memang betul-betul mendalami, ya, dengan pendalaman yang luar biasa, yang luas, dan akhirnya beliau juga menulis dalam kitab-kitab tersebut. Sebenarnya dikatakan oleh Ibnu Imad Al-Hambali menyebutkan wa bari'a fil fiqh wa usul wal arabiyyah, di mana seorang penulis biografi beliau Imad Al-Hambali menyebutkan bahwa Izzu Abdus Salam ini, Al-Izzu Abdus Salam ini adalah betul-betul pakar dalam fikih dan usul fikih dan ilmu Arab, ada ilmu bahasa Arab, ya. Wa faqal aqran wal adrab, beliau mengalahkan teman-temannya, ya. Wa jama'a baina fununil ilmi min at-tafsir, beliau telah mengumpulkan ilmu-ilmu tafsir, hadis, fikih dan khilaf aqwalin nas, ya, khilaf para ulama, dan ma'akhidahum, dan juga mengerti bagaimana dalil-dalil para ulama. Wa balagha ruttafatal ijtihad, sampailah beliau pada tingkat seorang ulama yang berhak menyandang gelar sebagai seorang mujtahid. Baik. Kemudian rihlah beliau ke Baghdad. Ya, secara umum beliau lebih banyak menuntut ilmu di Damaskus karena banyak ulama di sana. Satunya kalau dibaca bagaimana Damaskus itu sebagai kota ulama, ya, Damaskus yang ditulis oleh Ibnu Asakir itu cukup banyak sekali, ya, ribuan para ulama yang beliau jelaskan belajar berada di kota Damaskus. Kebanyakan beliau menuntut ilmunya adalah para ulama-ulama Damaskus. Tapi beliau pernah berkelana menuntut ilmu 3 kali, ya. Walakinahu irtahala anha salat samarat li aqradin mukhtalifah. Al-ula rihlatu ila Baghdad. Jadi beliau pernah keluar dari Damaskus dan pergi ke Baghdad. Yang kedua adalah ke Mesir, yang ketiga adalah ke Hijaz untuk melaksanakan haji dan umrah. Ya. Wa kana hadhil akhirah fil ghalib ba'da sana, dan beliau baru keluar dari Damaskus untuk melawan buana menuntut ilmu ke Baghdad maupun ke Mesir dan juga Hijaz sambil berhaji dan umrah itu setelah tahun 644 Hijriah. Ya. Wa kana qad balagha fil ilmi ghayatahu, di mana beliau sudah memiliki ilmu yang cukup lumayan gitu, ya. Wa bada nazala an qada'i Mesir, setelah beliau meminta untuk mundur dari jabatan sebagai qadhi di Mesir. Wa kana nasu yaqsunahu hunaka bit fatwa wal akhd anhu, di mana orang sudah banyak meminta memfatwa kepada beliau, ya. Rihlah beliau ke Baghdad disebutkan oleh para penterjemah beliau, para menulis biografi dalam kitab-kitab mereka, bahwa anu izdada syaghafan bil ilmi wa tahsili, beliau semakin rajin, ya, semakin haus tentang ilmu ketika beliau datang ke Baghdad.
Warahala fi ri'ani syababihi ila Baghdad. Di masa mudanya beliau pernah ke Baghdad, hadiratul khilafah al-Abbasiyah, di mana situ pusat khilafah Abbasiyah. Dan mau'ilul ilmi wal ulama, dan juga pusat ilmu dan ulama juga Baghdad. Sehingga Khatib Baghdadi memiliki sebuah kitab namanya Tarikh Baghdad. Ya. Dan juga sebagai tempat ya tujuan para penuntut ilmu dari berbagai kota dan daerah. Baik, dan juga Asimatul Sarwa Ilmiyah wal Maktabat Zakhirah. Di samping dia sebagai pusat ilmu dan juga sebagai pusat sumber ilmu, yaitu banyak perpustakaan-perpustakaan di sana. Nah, di mana tahun 597 itu adalah tahun saat kunjungan beliau ke Baghdad. Dan di sana beliau mengambil ya beberapa ilmu dan tinggal di sana beberapa bulan saja. Maka beliau mendengar hadis, mempelajari hadis dari ulama namanya Abu Hafsin Ibnu Tobarzid dan Hanbal bin Abdullah Ar-Rasafi. Berkata Ibnu Rafi Al-Sulami, wa sami'tu ba'd al-muhaddithin yaqul innahu dakhala Baghdad fi talab al-ilmi wa wafaqa yawma dukhulihi mautu Hafiz Abi Farad bin al-Jauzi. Aku mendengar sebagian ulama ahli hadis ya bicara bahwa Ibnu Izzu Ad-Salam ini pas masuk ke Baghdad itu di hari pas sampai di Baghdad itu untuk menuntut ilmu, dan harinya wafatnya Ibnu Al-Jauzi ya. Karena dalika, dan itu pada tahun 597. Ya. Setelah itu kembali lagi Ibnu Izzu Ad-Salam ke Damaskus. Nah, kemudian ada pun cobaan-cobaan yang beliau alami di dalam dakwah, di dalam hidup beliau adalah yaitu ada beberapa mihnatuhu yang beliau alami ya. Tidak sedikit para ulama memang mengalami berbagai kondisi tekanan dari penguasa ya, karena tentu atas kebijakan-kebijakan yang dikoreksi oleh para ulama. Nah, ada beberapa cerita ketika salah satu penguasa di Damaskus menyerahkan satu wilayah kepada tentara Salibiyah, tentara Salib, dan beliau memprotes. Dan dua orang ulama, yaitu adalah Syafi'iyah dari Izzu Ad-Salam, beliau wakil dari ulama Syafi'iyah, dan juga salah seorang dari ulama Malikiyah waktu itu memprotes. Akhirnya keduanya itu diusir ya, dan beliau dari itulah awalnya beliau berpindah ke Kairo ya, pindah ke Kairo. Baik. Nah, ini mauqiful min tahalufi Salih Ismail ma'asalibiyin. Jadi ada salah satu penguasa dari penguasa kaum muslimin ya yang melakukan kerjasama dengan para pasukan Salibiyin. Ya, ketika sakitnya Raja Ashraf Musa, yaitu sakit yang beliau dalam keadaan sudah meninggal ya, yang sakit itu menyebabkan beliau meninggal. Yang mana Ashraf Musa ini meminta, ya Raja Ashraf ini meminta kepada Izzu Ad-Salam untuk ziarah dan menasihati dan berdoa. Maka Izzu Ad-Salam memberikan masukan bi'ibtal munkarat, untuk menutup berbagai tempat-tempat kemungkaran dan mengembalikan kezaliman-kezaliman, ya hal harta yang zalim yang diambil secara zalim dikembalikan, wa tatbiq asy-syara' wal iltizam bil Quran wa sunnah, dan memberikan masukan agar yakni tegakkannya aturan-aturan agama dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa amar Sultan Al-Marid akhahu Ismail, maka sultan yang sedang sakit ini menyuruh saudaranya namanya Ismail alladhi tawal Sultan biniyabah, yang itu sebagai wakil ya, yang menggantikan ketika saudaranya sakit, dan dialah yang memegang sebagai, kalau kita mungkin pejabat sementara gitu ya. Dan untuk melaksanakan nasihat dan masukan dari Syekh Izzu Ad-Salam, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, yang diharapkan oleh Syekh Ad-Salam tadi yang beliau sampaikan kepada raja waktu itu. Kemudian meninggallah Malik Ashraf pada tahun 635. Baik. Lalu yang menjadi raja setelah itu ada saudaranya Saleh Ismail, Malikus Saleh Ismail. Nah, tetapi raja ini, Ismail ini, ya pejabat ini tidak sesuai dengan, tidak menemukan kecocokan bersama Izz Ad-Salam. Ya. Bahkan Ismail sayyidun bi Izz, dan dia memiliki prasangka buruk kepada Syekh Ad-Salam. Walakinna lam juru ala azli an khitabatul Jami' Umawi. Tapi dia tidak berani untuk memecat Syekh Izzu Ad-Salam dari sebagai seorang imam dan juga khatib di Masjid Jami' Al-Umawi ya. Lima ra'au min takrim al-Ashraf Musa wa Malik Kamil li'izzi, ya, karena para pejabat lain dahulu sebelumnya, saudaranya yang menjadi raja sebelumnya dan juga Malikul Kamil itu sangat menghormati Izzu Ad-Salam.
Walimah tamam tapi Izzu salam memakan mauqah fil mujtama, dan juga kedudukan Izzu salam di tengah masyarakat. Wa suqatin wa hubbi min jumhur muslimin, dan begitu banyaknya kaum muslimin yang menghormati memuliakan beliau. Walama amara Ashraf naibahu wa akhahu Ismail bi ital munkarat allati asyara ilaihi al-izz nafadha ba'dahu wa akhfala ba'dan akhar. Terkala Malikul Ashraf sebelumnya yang memerintahkan agar saudaranya Malikus Saleh Ismail ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Izzu salam untuk menutup berbagai bentuk kemungkaran. Nah, hanya dilaksanakan sebagian tapi tidak semuanya. Nah, kemudian pada satu kejadian ini ya disebutkan walama tufiya Sultan Al-Ayyubi Al-Kamil Muhammad bin Adil, tak kala meninggal Sultan Ayyubi ya, terjadi perebutan atas kekuasaannya, dan yang menjabat kekuasaan setelah anak beliau yang paling besar itu adalah Saleh Ayyub. Maka beliau berpindah ke Sam ya, ba'da astaqar lahu amr fi Mesir, setelah menguasai Mesir. Kemudian beliau menginginkan setelah itu untuk mengumpulkan kekuasaan-kekuasaan lain di bawah kekuasaannya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di sini walam yataharraja Ismail min luju ila salibiyyin ada al-muslimin, di mana Ismail ini berupaya untuk bekerjasama dengan tentara salib ya dalam menguasai wilayah-wilayah lain ya. Fatahala fa'am liyajidu liyujannidu untuk membantu pasukan Ayub ini ya dalam menguasai wilayah-wilayah yang ada. Nah, ketika itulah diprotes oleh Izzu salam ya. Sehingga waktu itu Sultan Ismail mengizinkan pasukan salib masuk ke daerah Damaskus dan membeli senjata-senjata untuk memerangi kaum muslimin di Mesir. Jadi dia Sultan Saleh ini ingin menguasai Mesir yang waktu itu di bawah kekuasaan Baybaris, Sultan Baybaris. Ini menyebabkan marahnya Syekh Izzu salam ya. Sehingga wabada jaulah ula, yani ketika ditanya para ulama, para masyarakat bertanya tentang hal yang dilakukan oleh Sultan Saleh ini, yaitu membolehkan pasukan salib masuk ke Damaskus dan membeli berbagai senjata, maka yahrumu alaikum mubaya'atahum. Disebutkan di sini, tegaskan ini adalah haram melakukan hal itu. Ya. Kenapa? Karena kata Izzu salam mereka membeli senjata untuk membunuh saudara-saudara kalian sesama muslim. Ya, kemudian beliau sa'a mimbar Masjid Al-Umawi Al-Kabir. Ya, kemudian beliau berpidato di mimbar Masjid Al-Umawi dengan menjelaskan masalah berloyalitas kepada musuh-musuh. Dan beliau menjelaskan hukumnya berkhianat, ya, wasanna'a ala sultan. Dan beliau menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan sultan itu adalah tindakan yang tidak tepat. Inilah yang menyebabkan mulainya adanya renggang hubungan antara Izzu salam dengan penguasa yang ada di Damaskus, yang berakhir beliau pindah ke Mesir dan beliau hidup di bawah kekuasaan Sultan Baybaris. Nah, inilah yang menunjukkan beliau semakin mendapat kedudukan yang mulia di sana, dan Sultan Baybaris adalah sultan yang soleh, yang mana banyak sekali berperan di dalam membela wilayah kaum muslimin daripada masukan Tatar, dan juga beliau juga yang meminta pendapat kepada Izzu salam dalam rangka untuk melengkapi persenjataan, meminta iuran masyarakat atau sumbangan masyarakat. Baik. Beliau ikut memerangi ya, melawan perang salib ya. Syaraka Izzu salam amaliyan fil jihad wal qital di salibiyyin alladziina ittajahu li ihtilal di Dimyat wa sa'ir Mesir. Beliau ikut berperang bersama Sultan Baybaris tentunya ya, secara langsung berjihad menghadapi pasukan salib ya, pasukan salib yang mencoba menguasai daerah Dimyati dan beberapa wilayah-wilayah Mesir lainnya ya, setelah di mana pasukan salib sampai kepada daerah namanya Mansura ya. Wastadharu al-muslimin ya, dan mereka menyerang kaum muslimin ya. Habba jaisul muslimin fi Mesir limuwajatil Ghaza ya, sehingga pasukan Mesir melakukan balasan untuk menghadang pasukan salib tersebut. Berkata Subki,
wa kana Syekh Izzuddin Salam ma'al askar. Ya, beliau termasuk dari antara tentara pasukan yang masuk dalam itu, di dalam pasukan tersebut. Falamma ra'a Syekh halal muslimin nada bi'ala sautihi musyiran biyadihi ila ar-rih ya rihu khudhihim iddat marat fa'adat rihu ala marakib al-faranj fakasarhu. Jadi dikisahkan di sini ini perang kayaknya di lautan gitu ya. Sehingga angin kencang, lalu Syekh memberikan isyarat kepada kaum muslimin dengan berteriak dengan suara yang keras, memberi isyarat kepada kaum muslimin, ya, wahai angin, ya, hancurkanlah mereka, ya. Fa'ada rih ala marakabil faranj, sehingga rih itu, angin itu memperandakan, yaitu pasukan laut, angkatan laut dari pasukan salib. Ini cerita yang disebutkan oleh wa kana al-fatu wa gharika aktar farad. Ini menyebabkan karamnya banyak pasukan-pasukan dari salib, ya. Wa sarakha baina muslimin sarikhun alhamdulilladzi arana fi ummati Muhammad rajulan sakhar lahu rih. Ya, sehingga berkat, ya, hal yang tadi, ya, kejadian itu beliau memuji Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT yang melihatkan di tengah umat Muhammad ini seseorang yang bisa mengarahkan angin agar menghancurkan, ya, memerintahkan angin tadi untuk menghancurkan pasukan. Tapi maksudnya ini adalah beliau memohon kepada Allah SWT agar, ya, angin tersebut dijadikan sebagai perantara kehancuran musuh-musuh Islam. Wa kana nasrul mubin lil muslimin, terjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Wa tabar mu'arikhuna hadhihi as-sayha min karamatil Izz bin Salam. Jadi teriakan itu dianggap oleh sebagian penulis sejarah sebagai karamahnya Izz bin Salam. Baik. Kemudian juga kisah beliau berjihad melawan Tatar, ya, setelah gugurnya, setelah jatuhnya Baghdad, dan beliau juga ikut berjihad, ya, menghadapi pasukan Tatar, ya, dalam menyerang Damaskus dan beberapa kota lainnya. Baik, karena waktu batas kita, dan terakhir beliau membaiat, ya, Baybaris yang waktu itu menjadi raja Mesir, ya, di mana Sultan Baybaris ini sangat menghormati Izzuddin Salam wa yahtarimuhu, dan memuliakan beliau dan mengenal bagaimana kedudukan beliau, ya, wa yakfur inda aqwali wa fatawi, dan Baybaris ini sangat memperhatikan masukan-masukan dan fatwa dari Izzuddin Salam tersebut. Izzuddin Salam wafat pada tahun 660 Hijriah, yaitu sekitar 1262 Masehi, ya. Dan hal ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, ya. Dan ilmu beliau dan umur beliau ketika wafat adalah sekitar 83 tahun, ya. Kemudian sedikit, ya, tentang berbagai peran beliau dalam menyebarkan ilmu, ya. Adalah orang yang pertama mengajarkan tafsir, ya. Wa kana min mizatil Izz bin Salam allati tafarrad biha annahu ibtada fi iqa'i durus fil tafsir li awal marrah. Beliau orang yang mencoba mengadakan pengajian tafsir pertama, ya. Walam yakun dzalika ma'hudan min qabl, dan belum pernah ada majelis tafsir, ya. Karena itu disebutkan oleh Ibnu Imad Al-Hambali, wa akhadha tafsir fi durusihi, dan beliau mengajarkan dalam pelajaran, dalam kajian beliau itu kajian tafsir. Wa huwa awwalu man akhadahu fi durus, wa huwa awwalu man akhadahu fi durus. Orang yang pertama sekali membuat materi ini, ya, jadi materi pelajaran beliau itu tafsir. Demikian pula Imam Suyuti menjelaskan wa alqat tafsir bi Mesir durusan. Jadi setelah beliau pindah ke Mesir, beliau membuka pelajaran tafsir sebagai pelajaran rutin beliau setiap mengajar. Wa huwa awwalu man fa'ala dzalika, beliau adalah orang pertama melakukan hal itu. Baik. Ini banyak sebetulnya peran-peran lain, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat zuhud dan wara', ya. Sangat zuhud dan wara', ya. Di sini disebutkan sebuah kisah, ya. Disebutkan di sini di mana para ulama-ulama yang semasa dengan Izzuddin Salam dan murid-muridnya, ya,
tentang bagaimana mengatakan bahwa seorang Ibnu Zalim adalah orang yang warak dan takwa, yang sangat taki, wari'an taqiyan. Yang sangat memperhatikan hal-hal yang halal dan sangat jauh hal-hal yang dan sangat menjauhi hal-hal yang haram. Wa istinabu syubuhat fi amali wa tasarrufati. Sangat menghindari hal-hal yang syubhat dalam perbuatannya dan tindakan-tindakannya. Wa fi manasibihi wa muwafiqihi. Dia baik dalam urusan jabatannya ataupun dalam mengambil sikap-sikapnya. Wa bi kasbihi wa rizqi, atau dalam pekerjaannya dan rezekinya, wa fi ibadati wa muamalati, dan juga dalam ibadah dan muamalahnya. Adalah orang-orang yang sangat, dia seorang yang sangat wari' dan zuhud, ya. Wa ma yadu ala wara'ihi wa zuhdihi annahu lam yajma' baina dunya illa qalil. Di antara hal yang menunjukkan bagaimana waraknya beliau dan zuhudnya beliau adalah beliau tidak pernah mengumpulkan kekayaan dunia kecuali sedikit, ya, dan tidak memiliki dari kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja. Fa idza alaihi arda anha. Bila ditawarkan beliau tidak mau, menolaknya. Wa qisasu fi dzalika katsira. Cerita beliau dalam hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ketika indama intahat mihnatuhu ma'a Malik Ashraf bi Dimashq. Ketika beliau setelah selesai urusan yang menimpa beliau di Damaskus, kemudian setelah itu Malik Damaskus meminta, yaitu yastardihi wa yu'iduhu bis-sila wal mal. Jadi karena sebelumnya dia ada perselisihan dengan penguasa, kemudian setelah itu penguasa ini meminta maaf dan ingin memberikan kepada beliau hadiah, begitu ya. Wa qala wallahi la aj'alannahu aghnal ulama. Di mana raja itu menyebutkan bahwa saya akan jadikan dia ulama yang paling kaya. Walakin Izzu lam ya'bahu dzalik, dan Izzu alaihi salam tidak memperhatikan hal itu. Walam tahiz hadhil fursa li masalihi asy-syakhsiyah. Dia tidak pernah memanfaatkan kesempatan untuk keperluan pribadinya. Falam yaqbal dirhaman minal malik, dan tidak mau menerima walau satu dirham pun dari penguasa, dari raja saat itu. Bal rafadal istima' li umurin syakhsiyah wa mujamalatin resmiyah. Bahkan beliau menolak jika ada pertemuan-pertemuan urusan pribadi atau mujamalat resmiyah. Yani urusan mujamalah diplomasi, ya. Kama i'tadhara 'anil istima' bil malikil kamil indama qadima Dimashq wa talabu ilaihi. Sebenarnya beliau menolak untuk bertemu dengan Raja Al-Kamil ketika raja ini datang ke Damaskus dan memanggil beliau. Nah, ini kepribadian seorang ulama yang patut untuk kita tiru, ya. Tidak menjadi penjilat, juga tidak, ya, konsekuen dengan kata-kata, ya, bukan memanfaatkan kondisi ketika ada peluang-peluang untuk mengumpulkan dunia. Subhanallah, ini terlihat sekali beliau bagaimana ketika raja meminta maaf dan ingin memberikan beliau adalah sebagai menebus salahnya, dikatakan oleh raja tersebut, saya akan jadikan ulama yang paling terkaya. Artinya apapun dia minta. Tapi tidak satu dirham pun yang beliau terima, dan bahkan beliau menolak pertemuan-pertemuan yang di dalamnya akan ada hal-hal yang sifat pribadi atau mujamalat, ya, sekedar basa-basi. Beliau tidak mau hadir dalam perkumpulan-kumpulan yang tidak, ya, yang membawa syubhat ataupun yang akan merusak nilai-nilai warak beliau dan zuhud beliau. Baik. Sebetulnya banyak cerita-cerita beliau, ya, tentang bagaimana bukti-bukti zuhudnya beliau dan waraknya beliau. Baik. Beliau sangat anti dengan bid'ah. Nah, karena akhir-akhir ini banyak juga orang memanfaatkan sebuah penjelasan beliau tentang pembagian bid'ah, ya. Tetapi beliau sendiri adalah anti bid'ah. Disebutkan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi, ya. Ini adalah murid dari Syekh Izzu Ad-Salam sendiri, yaitu menyebut nasirus sunnah. Beliau adalah orang yang membela sunnah, wa qami'ud bid'ah, dan menentang bid'ah. Faqad kana Izzu Ad-Salam ma'rufan bi muharabatihi lil bid'ah wal munkarat. Di mana Izzu Ad-Salam sangat terkenal dengan orang yang anti bid'ah dan perbuatan-perbuatan mungkar. Fa hadzal katsir mimma kana yarahu bid'an yarkabuha awamul muslimin. Di mana beliau mengingkari kebanyakan perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam muslimin. Ya, seperti apa? Fa'afta bimani salati raghaib. Beliau memfatwakan larangan untuk melaksanakan salat raghaib. Nah, ini yang, ya, salat raghaib. Kama mana salatul nisfi min Sya'ban. Beliau juga melarang oleh melaksanakan, mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan salat namanya salat nisfu Sya'ban. Wa mana iqamatiha bil Jami' al-Umawi, dan beliau melarang untuk dilaksanakan hal itu di Masjid Jami' al-Umawi. Ini sikap beliau tegas terhadap bid'ah salatul raghaib dan salat nisfu Sya'ban, ya. Li'annahu lam yarid fiha sunnatun sahihatun. Karena beliau mengatakan tidak ada dalil yang kuat, sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW tentang hal itu.
Dan berkata pula al-izzu an salatul ghaib, di mana Izzu alaihi salam pendapatnya tentang salatul ghaib adalah fa innaha mawdu'atun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu yang dibuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzibun alaihi, dan kedustaan atas beliau, ya, adalah yang dibuat-buat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bohong atas beliau. Kata Izzu alaihi salam tentang salat ragaib. Ya. Wa qala Izzu al-qiyam lil mushaf bid'atun. Ya, berdiri untuk mushaf adalah bid'ah. Ya. Lam tu'had fi sadr awal, tidak pernah terdapat dilakukan oleh generasi pertama umat ini. Kama azala izbi dal khutaba fil masjid, ya, di mana juga Izzu alaihi salam menghilangkan bid'ah-bid'ah yang biasa dilakukan oleh para khatib-khatib di masjid, seperti memakai pakaian hitam, ya, wadiqatus saif alal mimbar, atau daqus saif, ya, menghentakkan pedang di mimbar, wa tasji' fil khutbah, wa tasji' fil khutbah, ini apa maksudnya bid'ahnya? Kurang tahu kita. Wastamu sana 'alal muluk wal hukam, ya, dan juga berlebih-lebihan memuji-muji penguasa. Taib. Menjauhi memuji penguasa. Wa aqada Izzu al-fasla 'anil bid'ah fi kitab Qawaidul Ahkam, di mana beliau ada membahas satu fasal tentang bid'ah dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam. Ini kitab Qawaidul Ahkam masyhur, ya. Fa'arrafaha, dan beliau memberi definisi bid'ah itu adalah al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah terdapat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qassamaha wa bayyana hukum kull misal. Kemudian beliau menyebutkan, membagi bid'ah itu berapa macam dan menyebutkan hukum setiap bagiannya. Baik. Jadi pemahaman orang adanya bid'ah hasanah menurut Izzu alaihi salam, ya, adalah bukan bid'ah hasanah yang dipahami oleh orang-orang pada hari ini. Baik. Kemudian tentang tasawuf, ya, tentang tasawuf, bagaimana beliau mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi daripada aniraqsi was-sama'i, dari bergoyang dan berdendang, ya, bergoyang dan berdendang di dalam berzikir, dalam berselawat, ya. Beliau menyebutkan wa amma raqsu wa tasfiqu, adapun bergoyang, tepuk tangan, ya, fa khifatun wa ru'atun, itu adalah tempat bentuknya bodohnya orang tua, khifah, ini kurangnya akal. Wa ru'una musyabbihatul ra'una, ya. Ra'una wa musyabbihatul ra'unatul inas. Itu adalah kebencongan, menyerupai ru'unal inas, yaitu kelunglayan, ya, menyerupai wanita. Enggak boleh bergoyang-goyang seperti itu, kata beliau. La yaf'ahu illa ra'in au mutasanni'in kadzdzab. Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali orang-orang yang kebencong-bencongan, gitu, ya, atau mutasanni' kadzdzab, orang-orang berpura-pura dan dusta. Wa kaifa yata'atta raqsu al-muntazin bi auzanil ghina. Bagaimana boleh dilakukan bergoyang yang diiringi dengan alunan-alunan nyanyi, mimma tashalabbuhu, itu ada orang-orang yang telah hilang akalnya. Wa hadaba qalbu, telah pergi hatinya, ya, maksudnya tidak ada petunjuk dalam hatinya. Waqad qala alaihi salatu wasalam, ya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairul qurun qarni, ya, sebaik-baik qurun adalah qurunku, summa alladziina yalunhum, summa alladziina yalunhum, sebaik-baik qurun adalah qurunku, dan qurun berikutnya, dan qurun berikutnya. Wa la yakun ahadun min ulai alladziina yuqtada bihim, tidak ada seorang para mereka yang jadikan contoh oleh umat, yaf'alu syai'an min dzalik, melakukan hal-hal itu sedikit pun. Wa yamastawadha syaitanu ala qaumin yadhunnuna anna tarbahum 'inda as-sama', itu adalah tipuan setan terhadap sebagian orang yang mereka menganggap bahwa bergoyangnya mereka ketika mendengar sama itu adalah, ya, syair-syair zuhud ataupun salawat-salawat, zikir-zikir yang didendangkan. Innama huwa muta'alliqun, ya, sesungguhnya itulah tipuan setan kepada kaum yang mereka menganggap bahwa goyangan mereka ketika mendengarkan lantunan-lantun nyanyi syair-syair itu, ya, mereka menganggap itu sebagai bergantungnya mereka dengan muta'alliqun billah azza wa jalla, menganggap bahwa itu adalah bentuk mereka bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad manu fi ma qalu, sungguh mereka telah keliru dengan apa yang mereka katakan, wa kadzabu fi ma idda'u, itu telah bohong dan dusta terhadap mereka mereka katakan. Wa man habal ila wa adraka syai'an min ta'zimihi lam yastasawwar min raqsin wala, barang siapa yang benar-benar takut kepada Allah, dan mengenal sedikit tentang kebesaran Allah SWT, lam yatasawwar, tidak mungkin dia, ya, tidak mungkin terlihat padanya, ya, min raqsin
wala tasfikin, yaitu dari bergoyang dan menepuk tangan. Ya, wala yasdur tasfik wa raqsu illa min ghabiyin jahil. Tidak melakukan tasfik dan goyang itu kecuali orang yang gobi. Gobi adalah bodoh, ya, orang yang goblok, kalau bahasa kita ini lebih ininya ya, jahil, ya, ghabiyun jahil. Ini adalah bahasa-bahasa untuk menunjukkan perbuatan itu adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu bergoyang, bertepuk tangan, ya. Wa yasdurani min aqilin fadil. Tidak akan mungkin itu dilakukan oleh orang yang berakal, yang memiliki ilmu atau orang memiliki kemuliaan. Dan ketika ditanya Izz Salam tentang insyad, tentang nasyid-nasyid, wa tawajud, ya, tawajud wa raqs was sama. Ya, tawajud adalah perbuatan orang sufi ketika mereka sudah bergoyang kemudian mereka pingsan. Itu disebut tawajud. Raqs, ya, bernyanyi-nyanyi, ya, berdendang-dendang. Apa kata beliau? Ar-raqsu bid'atun. Bergoyang-goyang dalam berzikir itu adalah bid'ah. Kenapa dimakan raqs was sama di sini? Ya, di sini bukan goyang dangdut yang biasa, maksudnya maksiat, ya, itu kalau itu maksiat. Kalau digabungkan dengan agama itu adalah bid'ah. Yang ini disebut oleh beliau. Jadi maksud sini adalah orang melakukan kegiatan-kegiatan agama diiringi dengan goyang dan nyanyi-nyanyian. Nah, itu yang dimaksud. Sebenarnya disebutkan juga lah Imam Syafi'i, taraktu bi Baghdad syai'an ahdatsat zanani ka isamun takbir yasudun nas anil Quran. Aku meninggalkan suatu kebiasaan orang Baghdad yang mereka sebut takbir, ya, yang dilakukan oleh orang-orang zindik, yang mereka sebut takbir dilakukan yang diciptakan oleh orang zindik untuk menghalangi manusia daripada Al-Quran atau menjauhi manusia dari Al-Quran. At-takbir disebutkan oleh Ibnu Nadim bahwa adalah yaitu menendangkan syair-syair zuhud, ya. Itu dia contohnya. Maka beliau menyebutkan ar-raqsu bid'atun, bergoyang-goyang dalam berzikir itu la ta'atu illa naqisul aql, tidaklah melakukan kecuali orang yang kurang akalnya. Wala yasluhu illa linisa, dan tidak pantas kecuali bagi wanita. Wa amasamul insyad al-muharrik lil ahwal, adapun mendengarkan nasyid-nasyid yang memancing untuk bergoyang, ya, ahwal saniyah mimma yata'allaq bil akhirah. Adapun, ya, amasamul insyad al-muharrik lil ahwal saniyah bima yata'allaq bil akhirah fala ba'sa bi. Adapun nasyid-nasyid yang mengingatkan pada hari, ya, akhirat, nah, itu tidak mengapa kata beliau, ya, seperti umpamanya mengingatkan azab akhirat seterusnya, ya, bukan dengan cara bergoyang-goyang, ya. Ini dibolehkan saja ketika ada futur dan juga ketika adanya kebosanan kata beliau. Li'anna wasailal mandub, ya, ketika mengingat akhirat, ya, seperti banyak sahabat ketika menggali khandak, ya, Rasulullah SAW para sahabat membuat sebuah syair menyebutkan la aisha al-akhirah, ya, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, makna-makna yang memang tujuannya mengingat ke akhirat, tetapi bukan berarti juga dengan digoyang-goyangkan, didendang-dendangkan begitu, ya. Nah, kemudian, ya, ini kata beliau tidak mengapa kalau hasil isi syairnya itu mengingatkan tentang hari akhirat. Wasa'ada kullaha fi ittiba' Rasul, kebahagiaan semuanya adalah mengikuti Rasul, wa tifa ashabihi, dan mencontoh para sahabatnya yang alladzina syahida lahum bi annahum khairul qurun, di mana Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa mereka adalah sebaik-baik kurun. Ya, kata beliau di sini, semua kebahagiaan itu hanya dalam mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan para sahabat sebagai teladan yang mereka telah dijamin keselamatan, ya, agama mereka oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Wala yahdurus sama' man fi qalbihi hawan, ya, wala yahdurus sama'a man fi qalbihi hawan khabis fa inna sama' yuhariku ma fi qulub min hawan. Ya, tidaklah menghadiri janji-janji itu kecuali orang yang dalam hatinya ada, ya, hawa khabis, ya, yang memiliki tujuan yang hina. Fa inna sama' yuharik, karena mendengarkan janji-janji itu membangkitkan apa yang ada dalam hati dari hawa makruha, kemauan yang makruh atau mahbub yang dicintai. Was-sama'u yakhtalif bi ikhtilafis sami'in wal masmu' minhum wa hum aqsam. Ya, atau nyanyiannya itu berbeda dari sisi orang yang mendengarkan dan juga yang didengarnya. Ini maksud di sini, kalau itu adalah syair-syair, istilahnya syair yang berkenaan dengan hari akhirat, beliau memberikan di sini apa namanya? Tidak dilarang beliau jika hal itu adalah mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Taib. Itu sedikit yang perlu kita bahas. Adapun karang-karang beliau, ya, dan murid-murid beliau banyak sekali. Ya. Taib. Di antaranya adalah yang terkenal yaitu tafsir Izz Salam, ya. Kemudian isyarat ila ijaz fi ba'dil anwa'il majaz, dan juga karang-karang beliau lainnya.
Amali Izz Salam ini adapun hadis dan sirah akhbar, syarah hadis la dar wala dirar, syarah hadis Ummu Zar'in, Mukhtasar Sahih Muslim, ya, ini di antara karya-karya beliau begitu banyak. Dan lain sebagainya ya, karena waktu yang membatasi kita. Kisah wafatnya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada. Tarikh al-Islam fi Sukna Syam, ya, ini juga kalangan beliau. Kemudian Majlis Sam Hasyasiyah, ini adalah membantah suatu aliran Hasyasiyah. Itu beliau karang sebuah kitab yaitu tentang Majlis Dhamm Hasyasiyah. Taib Nabdatun mufidatun fi rad' ala al-qail bi khalqil Quran. Ini juga beliau membantah orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena beliau cukup banyak di sini ahwalun nas yaumil qiyamah, ya, kondisi manusia pada hari kiamat, ini juga kalangan beliau. Dan masih banyak ya. Di antara karangan beliau juga fi usul fikih qawaidul ahkam fi masalihil anam, yang tadi sempat kita nukil perkataan beliau di sana. Baik, itu yang dapat kita bahas dari kehidupan Syekh Al-Izz Salam ini, ya. Semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil sedikit faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan pada akhi madu kita dari studio Cilengsi untuk membacakan pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini. Bagaimana beliau menjelaskan faedah-faedah sejarah Islam, biografi dari Asy-Syaikh Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala yang sangat menarik sekali disimak oleh kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan sekali lagi bagi Anda para pemerhati roja sekalian, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Baik, yang pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu di pertanyaan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah maksudnya orang zindik itu apakah sama dengan munafik? Jika iya, bukankah mereka beribadah dengan cara takbir atau dengan kebid'ahan mereka tadi berangkat dari kecintaan mereka kepada agama mereka? Mengapa mereka digolongkan kepada kaum zindik? Mohon penjelasannya. Baik, para ulama menjelaskan, ya, kaum zindik adalah disebut di istilah para ulama mutaqaddimun, orang ulama yang sebelumnya adalah munafik, lebih tepat ke munafik. Yaitu mereka berpura-pura sebagai seorang, menunjukkan sebagai seorang muslim, tapi hakikatnya mereka bukan sebagai seorang muslim. Yang tujuannya adalah ingin menimbulkan kerusakan di dalam Islam. Ya, itu munafik itu kan begitu. Ya, munafik itu mereka ketika berada di tengah kaum muslimin, dia mengaku sebagai seorang muslim, namun tiba kembali kepada teman-temannya, ya, inna ma'akum, mereka mengatakan kami bersama kalian, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatihim, ya, qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Kalau di tengah kaum muslimin dikatakan kami orang Islam, ya. Tapi kadang-kadang akan terlihat dari sikap dan tingkah laku mereka, ya, di mana mereka amalan mereka jauh dari tuntunan Islam, ya. Kemudian juga omongan-omongan celetuk-celetuk mereka akan terlihat merendahkan ajaran Islam, mengolok-olok ajaran Islam seterusnya. Itu di antara sifat umumnya mereka. Kemudian para ulama di mana mereka itu di mana mereka ini dinisbah kepada zindik. Kenapa disebut zindik? Ya, karena mereka sifatnya zindik itu adalah gelar yang sebenarnya nama untuk penyebutan sebuah yang sangat jelek begitu, ya, penamaan yang sangat buruk itu. Ketika seorang disebut zindik, artinya dia adalah orang yang sangat jauh menyimpang dari jalan kebenaran Islam. Walaupun dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, tetapi kalau tidak menyesuaikan dengan aturan Allah dan Rasul, ya tidak dikatakan sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya ada orang mengaku cinta kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka justru melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Ali bin Abi Thalib. Juga ada banyak orang yang gulu-gulu dengan para ulama, ya, tapi mereka menyelisihi nasihat-nasihat para ulama itu sendiri. Nah, bagaimana dengan seorang muslim? Kalau dia mengaku cinta Allah, tentu dia harus mengikuti Rasulullah SAW,
seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan hai Muhammad kepada umatmu, ya, jika kalian memang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi cara merealisasikan, mengaplikasikan cinta kepada Allah harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, itu yang dimaksud. Kalau seorang bukan hanya sekedar cinta saja, mengatakan cinta, semua orang akan mengaku mencintai sesuatu. Tapi belum tentu, ya, cintanya itu adalah sesuatu yang memang hakiki. Tapi ada kepura-puraan, ya, atau salah jalan dalam mengaplikasikan cintanya, ya. Maka ada suatu bait syair, ya, kullu yada'i yasilu ila Allah wa ila laila wa laila la taqiru bidzaka. Ada orang setiap kali mengaku saya ini, ya, pacarnya Laila, saya kekasih Laila gitu. Tapi Laila nggak pernah mengakui dia sebagai kekasih dia gitu. Maknanya tidak sekedar. Maka para ulama menyebutkan laisa sya'na an tuhibbu walakinna sya'na an tuhabbu. Bukan an tuhabba, ya, an tuhabba. Bukan perkaranya engkau mengaku mencintai, tapi permasalahan yang penting itu adalah bagaimana engkau supaya dicintai. Ya, jadi jangan mengaku cinta Allah, cinta Rasul SAW, tapi Allah dan Rasulnya tidak mencintai kita. Maka yang penting itu berbuat sesuatu yang membuat Allah mencintai kita. Ya, membuat Rasulullah SAW mencintai kita. Itu yang harus kita lakukan. Tentu bagaimana hal itu bisa dapat? Tentu dengan mengikuti perintah Allah yang dalam Quran, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itulah cara kita agar kita dicintai Allah dan Rasul. Adapun banyak orang mengaku cinta Allah, banyak orang tapi dia nggak sholat, tapi dia tidak menutup aurat. Ya. Ada orang mengaku dirinya bersih, akhlaknya, hatinya baik, tapi tidak sholat. Di mana kebaikan hati? Itu merupakan rusaknya hati seseorang. Ya. Ada pula argumentasi, ya, yang penting hati baik, tidak berhijab, tidak berapa. Itu sudah menunjukkan hatinya yang rusak. Sehingga kalau hati baik pasti dia menutup auratnya begitu. Tidak bergabung, mungkin terjadi satu pelanggaran yang orang mengakui kelebihan di sisi lain. Padahal dia jelas-jelas melanggar terus mengaku bahwa dia memiliki kelebihan yang lain. Tidak ada artinya kita mengaku-ngaku kalau tidak dibukti dengan amal. Makanya Hasan Basri menyebutkan laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma qara biqalbi wa taba'ahu amal. Jadi bukan iman itu bukan secara bercita-cita, bukan sekedar khayalan, tapi adalah yang betul-betul tertancap dalam hati dan diikuti dan dibuktikan dengan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh Ustaz. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan yang telepon. Silahkan. Jika sudah terhubung langsung, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Erwin di Padang Simpuan. Nah, silakan Pak Erwin. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, banyak ulama-ulama besar berasal dari Suriah, Mesir, Maroko. Mereka ulama besar yang kita kenal dalam sejarah-sejarah Islam tersebut kan. Tapi kenapa zaman sekarang banyak penyimpangan di negara-negara tersebut? Masyarakatnya jauh dari manhaj salaf dan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh para ulama-ulama besar tersebut yang dipraktikkan hingga saat ini menyebabkan banyaknya penyimpangan mereka tersebut. Apakah ajaran-ajaran ulama-ulama besar tersebut tidak berbekas sedikit pun atau sudah mulai ditinggalkan oleh mereka? Kenapa mereka harus meninggalkan ajaran tersebut? Padahal ajaran-ajaran itu kan sangat pas dengan manhaj salaf. Itu yang mau ditanyakan. Baik. Jazakumullah khairan. Oh iya. Nah, silakan Ustaz dari Pak Erwin di Padang Sidempuan. Baik, perlu kita ketahui, dimanapun di muka bumi ini, banyak ulama-ulama besar yang mereka juga mengenal kebenaran dan juga memiliki ilmu yang luas, ya, dimanapun. Namun, kadang-kadang memang berbeda persentasenya dibanding ulama di daerah lain, itu mungkin, ya, persentase berbeda. Dan juga persentase dari orang yang mengikuti jalan yang benar itu juga berbeda dari daerah ke tempat ke tempat. Demikian juga di masa ulama dahulu, ya, ketika Bani Ubaidiyah berkuasa di Mesir sekian, ya, tahun, ya, lamanya, itu di sana muncul apa? Bani Ubaidiyah yang menguasai Mesir, kemudian Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, di Bani Umayyah dan juga negara-negara Khawarij yang ada di bagian
tadi di Maghribi itu di bagian benua Afrika yang bagian ke Arab tadi, di Maroko dan juga Aljazair atau Algeria dan juga Tunis, di situ dulu berpusat juga ada negara. Jadi tergantung dari juga dipengaruhi oleh kondisi politik, juga dipengaruhi oleh kondisi politik. Maka kita lihat sekarang ini di mana penguasa lebih dekat kepada ajaran Rasul SAW atau ajaran Islam, rakyatnya akan pasti lebih dekat juga ke ajaran Islam atau ke sunnah Rasulullah SAW. Itu biasanya. Maka ada ungkap para ulama, ya dinul awam ala mulukihim. Banyaknya kadang-kadang agama masyarakat itu begitu agama penguasa. Ya, itu kadang-kadang sudah dalam sejarah memang gitu, ya, terbukti gitu ya. Kebanyakan bahwa masyarakat itu banyak terpengaruh oleh pemahaman penguasa, karena mereka yang membuat aturan, mereka yang memberikan peluang untuk tersebarnya kebenaran, mereka yang itu semua berada di tangan mereka tentunya. Tapi bukan berarti di tempat-tempat tersebut mati kebenaran, tidak ada sama sekali orang yang berada di atas kebenaran, tidak demikian. Jadi itu memang situasi bahwa politik juga mempengaruhi. Tetapi kita lihat, walaupun di masa Umayyah, di masa Abbasiyah terjadi berbagai gejolak politik, tapi namunnya ulama tetap muncul, ulama-ulama besar. Nah ini, jadi mereka fokus untuk belajar ilmu agama, tidak mati gitu. Bagaimanapun penguasa, hiruk pikuk mereka dalam berkecamuk merebut kekuasaan. Namun kita lihat di masa-masa yang begitu genting juga lahir ulama-ulama besar, ya, ulama-ulama yang berpengaruh. Ya. Kita lihat tadi Izzuddin Salam dan banyak sekali ya, tadi Imam Nawawi, banyak sekali ulama-ulama yang mana saat itu juga kondisi umat Islam setelah dibantai habis oleh Mongol, ya, oleh bangsa Tatar, ya, tetap ulama-ulama juga bangkit, ada gitu. Karena memang kebenaran itu tidak akan pernah hilang di tengah umat Islam. Itu sebenarnya sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haq. Akan senantiasa satu golongan di umatku ini berada di atas kebenaran, la yadurru man khalafahum wa la man khadhalahum. Tidak akan mengganggu mereka orang-orang yang menentang dan menghina mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya keputusan Allah, terjadinya hari kiamat. Jadi itu sunanullah, ibrah ya. Itu adalah istilahnya memang suatu pelajaran sejarah yang kita lihat. Ya, ketika Iran sebelum dikuasai oleh orang Syiah Rafidhah, itu adalah pusat ulama-ulama sunnah semua di sana. Namun setelah Iran dikuasai oleh Syiah Rafidhah, ya, hampir tidak terdengar suara ulama Ahlussunnah di sana. Tapi apakah tidak ada ulama Ahlussunnah di sana? Ada, mereka ada, tapi tetap mereka tidak muncul ke permukaan karena memang kalau di masa sekarang pokoknya media apapun informasi dikuasai oleh pihak yang memusuhi mereka gitu. Maka mereka tidak muncul. Ya, demikian dalam berbanyak kondisi. Namun itulah hikmah, ya, adalah tantangan yang dialami oleh para penegak kebenaran dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, kami ajukan pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp dari Abu Yusuf yang berada di Depok, dan juga penanya yang lainnya yang kami gabungkan dengan pertanyaan yang senada. Ya Ustaz, kondisi kaum muslimin yang banyak penyimpangannya, yaitu dalam kebid'ahan dalam hal agama, apakah akan terus terjadi sampai hari kiamat nanti? Lantas, kapankah ajaran Islam ini akan kembali murni seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Mohon penjelasannya. Taib, yang namanya semakin jauh dari masa kenabian, sebenarnya terdapat dalam dikatakan oleh Anas bin Malik dan juga para ulama lainnya, ya, setiap jauh dari masa-masa kenabian akan semakin banyak penyimpangan, justru akan semuanya akan sebagai fitnah, dan itu adalah sebagai isyarat-isyarat semakin mendekatnya hari kiamat. Ya. Tapi apakah tidak ada orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan dibawakan oleh Rasulullah SAW, diamalkan para sahabat? Pasti ada, selalu ada. Tapi di samping itu akan selalu ada aliran-aliran, ya akan selalu ada. Ya, yang namanya kekufuran akan selalu ada, yang namanya penyimpangan akan selalu ada, dan itulah tugasnya para ulama, meluruskan, menasihatkan, itu tugasnya. Nah, namun perlu dibedakan, ada perkara-perkara yang inti yang merupakan prinsip dasar dalam Islam. Nah, ada pula yang bukan prinsip dasar. Ya, pelanggaran itu tidak membuat seseorang keluar dari Islam.
Nah, itu seperti bid'ah-bid'ah amaliyah yang tidak yang berkenaan dengan urusan-urusan ibadah. Tapi tidak semua bid'ah amaliyah juga dikatakan tidak termasuk prinsip ya. Ada bid'ah amaliyah yang bisa menjadi prinsip. Nah, maka disinilah peran ulama, dan dakwah tidak akan pernah putus. Demikian pula kemungkaran dan kemudian bermacam bentuk penyimpangan tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Akan selalu ada bersaing. Ya, ketika di masa Rasulullah SAW, apakah semua dunia telah mengikuti Islam? Tidak, kan tetap ada kan orang yang kafir. Tetap ada orang yang kafir di masa Rasulullah SAW, akan selalu. Tidak, bukan berarti Islam itu menang. Islam agama orang semua di dunia, bukan begitu maksudnya. Ya, karena itu sudah sunatullah bahwa yang namanya perperangan antara hak dan yang batil akan senantiasa sampai hari kiamat. Disitulah letaknya perjuangan, kesabaran ahlul haq, ya, dan ajian bagi mereka untuk istiqomah di atas kebenaran mereka, sehingga berbagai syubhat dijawab oleh para ulama. Maka oleh sebab itu selalu digali ilmu-ilmu ulama itu, karena kita akan butuh untuk menjawab berbagai syubhat-syubhat, tantangan-tantangan, ya, berbagai pemahaman-pemahaman yang mencoba melencengkan ajaran agama ini. Maka oleh sebab itu kita selalu mengolah, mendalami, membahas kita para ulama tersebut agar kita mendapatkan ilmu untuk menjawab syubhat-syubhat. Dan kebanyakan bid'ah-bid'ah yang ada sekarang juga bid'ah-bid'ah yang berlalu sebenarnya. Hanya berubah tempat dan nama kadang-kadang, tapi hakikat syubhat-syubhatnya sama saja. Hampir sama syubhat-syubhat al-bid'ah itu semuanya hampir sama sebenarnya. Kalau kelompok Khawarij, ya syubhatnya itu saja. Kelompok Murji'ah, ya itu juga syubhatnya. Al-Qadariyah juga bukan begitu aja syubhat-syubhatnya begitu ya. Nah, tapi kita tentu kadang-kadang dengan istilah-istilah baru mereka ungkapkan, maka kita juga perlu mengembangkan ilmu kita untuk memberikan pencerahan di dalam pemahaman-pemahaman yang menyelisih pemahaman para salafus soleh tersebut. Itu yang dapat kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas analisa demikian, dan rupanya waktu yang telah disediakan sudah mencukupi untuk kajian di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ustaz. Mungkin ada hitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, materi yang kita sampaikan telah selesai. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedah-faedahnya. Semoga Allah menjaga kita semua di dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala keburukan. Juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk terlaksananya acara ini, semoga Allah berikan keberkahan dalam usia dan rezeki mereka serta segala hal yang Allah berikan kepada mereka. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.